warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah wa musaddiqan lima baina yadayha wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Al-Baqarah 97, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang menjadi petunjuk dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Dan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari Allah itu dua tahap. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat yang ada di langit pertama. Itu namanya Baitul Izzah. Yang tahapan kedua, Allah dan turunnya Al-Quran dari Allah ke Baitul Izzah, satu Quran secara global turun dari Allah ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, lihat-lihat kebutuhan Nabi Muhammad. Jadi masalah ini turun ayatnya ini, masalah ini turun ayatnya ini, masalah ini turun ayatnya ini. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan masalahnya gitu. Adapun urutannya, yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad surat Iqra atau disebut Al-Alaq. Dan yang terakhir itu ayatnya yang ada di surat Maidah yang bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Cuma di dalam Al-Qur'an urutan surat yang pertama bukan Al-Iqra, bukan Al-Alaq, tapi Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan ya. Jadi segala sesuatu kan harus dibuka dulu. Makanya Al-Fatihah itu pertama, karena Al-Fatihah itu pembukaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu ada pelantara, yaitu pelantaranya malaikat Jibril ya. Jadi katakanlah hai Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu adalah yang menurunkan Al-Quran ya, yang membenarkan kepada kitab yang lain-lain ya, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril ya. Itu berkaitan ya dengan sikap orang-orang Yahudi ya, atau merupakan teguran Allah kepada orang-orang Yahudi ya, yang meyakini bahwa Jibril itu ya adalah penurun kemusuhan, penurun peperangan, pembunuhan. Ini yang menurunkan kekacauan ini malaikat Jibril. Itu menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Maka Allah nurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad itu sebagai teguran.
Jadi yang sebenarnya bukan menurunkan peperangan, pembunuhan. Sebenarnya malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah menurunkan kitab-kitabnya Allah kepada para nabi-nabinya. Sebelum Al-Quran, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Sebelum Allah turunkan Al-Quran, turunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Turunkan kepada Isa, Injil, terakhir pada Muhammad. Ya, semua yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan, Al-Quran itu untuk petunjuk, ya. Bagi orang yang beriman itu untuk petunjuk. Bagi orang kafir, ya nggak jadi petunjuk karena mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Semua yang ada di dunia ini yang terjadi, seluruh kebutuhan hidup manusia, dari mulai akidah, sosial, ekonomi, budaya, tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Semua itu adalah sumbernya itu dari Al-Quran. Sebelum ya orang Yahudi Nasrani yang disebut itu yang namanya Alva Edison menemukan listrik, Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat An-Nur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan cermin dan di dalam cermin ada sinar, yaitu kan itu ya. Lah kalau memang Alva Edison itu menemukan suatu listrik lah ya yang sudah ada dalam Al-Quran sebelumnya gitu kan, mereka tentunya mengucapkan hadza min fadli rabbi, inilah karunia Allah kan gitu ya. Lantaran mereka tidak ada iman, nggak mengatakan begitu. Dianggapnya wah ini dari saya yang paling pinter. Nah itu bedanya orang yang tidak ada iman dan yang tidak ada iman. Padahal semua itu yang menciptakan Allah. Yang manusia cuma hanya mengolah doang ya. Misalkan kue gitu ya. Diolah jadi kue ini, diolah jadi ini. Yang menjadikan tepungnya siapa? Itu kan Allah. Yang menjadikan tanaman-tanamannya, buminya, semua kan Allah. Manusia kan hanya mengolah. Misalkan bumi diolah jadi besi, besinya jadi mobil, kan begitu. Nah, maka bahwa Al-Quran itu hudan, merupakan jadi petunjuk. Karena apa? Karena siapa yang kepengen bisa ini baca Al-Quran, di Al-Quran ada. Siapa yang pengen bisa ini, di Al-Quran ada. Bukan hanya sekedar masalah teknologi ya. Seperti listrik gitu ya. Seperti dokter ya, ngoperasi orang yang ada penyakitnya di dalam. Dari mana sumber pengetahuannya? Kan dari Al-Quran juga, ya kan? Ketika Nabi Muhammad SAW mau diisrakan, mirajkan itu dibuang dulu ke kotorannya melalui dioperasi kan? Gitu ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa bikin kapal, ada kapal terbang, ada kapal laut. Dari Al-Quran juga petunjuknya kan? Iya. Ketika Nabi Nuh mau dikasih banjir bandang, suruh bikin perahu kan? Jadi orang yang beriman kepada Allah itu Al-Quran merupakan hudan, petunjuk. Dan Al-Quran merupakan mujizatnya Nabi Muhammad yang paling pertama itu Al-Quran. Kan sering itu ayatnya dibaca ketika Umar bin Khattab sebelum Islam, ya kan? Asal ada orang Islam, kalau mengaku kamu Islam enggak, banyak orang yang Islamnya disimpan dalam hati karena takut dengan dibunuh pada waktu itu, ya. Karena Umar pun main bunuh aja, ya. Dia masuk Islam karena apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Belum tentu Umar itu, hai Umar kamu gak masuk Islam saya pedang. Belum tentu, mereka melawan. Tapi dengan suara bacaan Al-Quran yang dibaca oleh saudaranya yang namanya Siti Akromah, Umar itu udah masuk Islam, Umar belum. Kemudian didengerin dan diresapin apa yang telah dibaca itu sampai akhirnya
dia ngegetar Ngegetar. dan tak yang di tangannya itu pedang yang di tangannya sampai jatuh dan akhirnya minta dihantar ke baginda Rasul Muhammad SAW untuk menyatakan masuk Islam. Dan juga Rasul pernah ya kedatangan seorang Yahudi. Ketika itu Rasul lagi istirahat di bawah pohon karena lelah di perjalanan. Ketika Rasul istirahat di bawah pohon, ada seorang Yahudi datang membawa pedang. Ya, namanya orang Yahudi itu namanya tuh Daksur namanya itu. Ya, setelah datang di hadapan Nabi, pedangnya diacungkan kepada Nabi. Kata Daksur, ya Muhammad, mayam nau kami nih, hei Muhammad, siapa yang bisa nahan ini pedang? Nabi Muhammad nggak banyak, cuman satu kata yang Nabi Muhammad katakan. Apa gitu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Allah. Cuman itu, hei Muhammad, siapa yang bisa nahan ini pedang? Nabi Muhammad nggak banyak, cuma satu kata. Kata Nabi Muhammad, Allah. Daksur mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggetar sampai jatuh pedangnya, sampai masuklah Islam. Banyak sahabat-sahabat Nabi dilombakan oleh Abu Jahal, ya kan? Ayo, siapa yang bisa membunuh Nabi, dibawa kepalanya ke sini, 100 ekor onta. Datang ke rumah Nabi, Nabi baca Al-Quran, suaranya bagus, Nabi baca Al-Quran ya. Nah, akhirnya bukannya membunuh, mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Al-Quran kan bahasa Arab, ya orang Arab kan ngerti ya. Dan Al-Quran itu bahasa sastranya, bukan Arab pasaran, bukan sastranya. Duh, enak bener gitu. Terus isi kandungannya, masuk Islam. Dan disuruh membunuh pada wajah Islam itu dengan bacaan Al-Quran. Tidak ada masalah-masalah yang tidak ada dalam Al-Quran. Seluruh kebutuhan hidup manusia itu semua ada dalam Al-Quran. Ya, Armstrong, profesor Amerika, agamanya Kristen, ya kan? Sebelum mereka melakukan apa namanya itu, Apollo ya, roh ke bulan. Mereka baca dalam Al-Quran, ya. Ya ma'asyarul insi wal jinni man istata'tum an tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tapi ini tidak diyakini seperti Isra Mi'raj Nabi. Kalau Isra Mi'raj Nabi kita harus yakin, harus wajib percaya. Kalau enggak percaya kita kafir, karena itu adalah perintah Allah untuk ibadah kepada Allah, yaitu Isra Mi'raj. Kalau ini maksudnya adalah kewenangan Allah. Ya, kalau Allah punya sifat wenang. Kalau memang Allah nyampaikan Amisrong ke bulan juga nyampe. Kalau Allah enggak nyampaikan, enggak nyampe. Karena itu bukan ibadah, cuman ingin mengetahui kekuasaan Allah sampai di mana, bahwa Al-Quran mengatakan, wahai golongan jin dan manusia, surat Ar-Rahman ya. Ya, siapa yang bisa nembus ke langit? Tidak sampai kecuali dengan alat, illa bisultan. Lantaran orang-orang Amerika ahli teknik, dimaksudkan sultan ini adalah kapal Apollo, itu dibikin lah Apollo gitu ya. Nah, dia naik ke sana, ke Apollo sampai langit pertama. Setelah sampai di sana, apa yang terdengar? Hanya suara adzan yang nyampe ke sana itu. Nggak ada suara-suara lain itu. Suara kapal, suara apa, suara nggak ada. Sampai menurut ceritanya, tapi walau alam, cuman menurut ceritanya, karena ini nggak harus nggak diwajibkan harus yakin gitu. Ini mah kewenangan Allah ya. Beda dengan Isra Mi'raj gitu ya. Jadi yang terdengar oleh Allah, sehingga ceritanya setelah sampai ke bumi dari langit itu, Armstrong dia menyatakan masuk Islam lantaran takut orang-orang Yahudi Nasrani dengan tersebarnya Islam. Gara-gara Armstrong tembak mati. Semua itu sumbernya memang dari Al-Quranul Karim. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam.
Kata siapa? Kata Allah, firman Allah gitu, bukan kata manusia ya. Adapun selain Islam, misalkan Kristen, siapa yang menciptakan? Seorang yang bernama Kristus atas dasar surat dari Paulus ketika mengadakan konferensi di Roma. Agama aja nama orang, umatnya yang ikut disebut Kristiani ya, yang menciptakan namanya Kristen ya. Makanya orang kalau dapat hidayah dari Allah itu gampang masuk Islam. Bumi langit semuanya siapa sih yang menciptakan? Allah. Sampai Yesus sendiri, Yesus itu kadang bahasa Ibrani ya, kalau bahasa Arab Isa, mengatakan kepada orang Bani Israel, wahai Bani Israel, janganlah kamu mensekutukan Allah, beribadahlah kepada Allah. Siapa yang mensekutukan Allah, haram alaihimul jannah, Allah mengharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Itu Isa itu yang disembah-sembah itu, bukan Isa. Kamu harus nyembah saya, bukan. Lihat dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran itu kalau tidak salah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Man kana atuwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi bi idnihi wa musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Ini merupakan teguran kepada orang-orang Yahudi yang mempercayai bahwa adanya pembunuhan, peperangan, itu yang menurunkan adalah malaikat Jibril. Makanya katakanlah hai Muhammad, siapa yang memuji Jibril, sesungguhnya Jibril itu adalah yang menurunkan Al-Quran, yang membenarkan kepada kitab yang sebelumnya, yang memberikan petunjuk dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Contoh, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ya, dalam Al-Quran, berikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diberikan kabar gembira kepada orang beriman? Annalahum jannah, untuk mereka adalah surga. Di dalam surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga, ada sungai madu, sungai susu, sungai es, wah macam-macam sungai ya. Nikmatnya bukan main ya. Min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh, annalahum jannah, sesungguhnya untuk mereka adalah surga. Tajri min tahtil anhar, kullama ruziku min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya. Penghuni surga ketika diberi buah-buahan oleh Allah, mereka berkata, ini buah-buahan seperti buah-buahan ketika hidup di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, Allah serupakan buah-buahan surga dengan buah-buahan di dunia itu dalam bentuknya saja. Misalkan apel bulat, di surga juga bulat, jangan kaget nantinya. Kok seperti di dunia? Ya memang benar seperti di dunia gitu. Pisang panjang, surga panjang. Tapi kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, disamakan dalam bentuknya saja gitu. Adapun rasanya, ya masya Allah jauh berbeda gitu ya. Apakah hanya buah-buahan? Apakah hanya minuman? Tidak. Lahum fiha azwajum mutahharah. Untuk penduduk surga adalah istri-istri yang suci. Istri yang suci yang dimaksudkan adalah bidadari gitu. Lah kalau istri-istri di dunia ada yang suci? Gak ada. Ya, walaupun bintang film, walaupun pokoknya gak ada di dunia. Hanya di akhirat istri yang suci itu, yaitu adalah bidadari, ya. Sudah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya Allah, walaupun banyak dosanya juga di neraka enggak kuat ya Allah. Tetap saya minta ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau masuk ke neraka. Ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya bukan ahli surga firdaus. Saya banyak dosanya. Saya
banyak salahnya. Tapi saya nggak kuat. Wala aku alan nari jahimi, tapi saya nggak kuat ya Allah. Kalau disiksa di api neraka jahanam, siapa yang kuat? Masya Allah, nggak bakal kuat. Tetapi kalau dosanya banyak, tidak punya iman, ya kuat gak kuat ya sus dipaksa gitu. Wa hum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka kekal abadi selama-lamanya. Apakah 1000 tahun, 2000 tahun? Enggak, terus berjuta-juta tahun. Apakah tua? Enggak, muda terus. Masya Allah. Baru di dunia baru 67 kalau 66. Kalau tahun depan 67. Sudah begini ripuhnya baru mana-mana ya. Dari surga bukannya 60 lagi, bukan 100 tahun lagi, jutaan. Enggak bakal Udah tua. masuk 70. Udah. Enggak bakal kena penyakit, enggak. Kalau di dunia ada penyakit stroke, ada penyakit kontainer, ada penyakit segala macam ya. Jantung. Di Kontainer. surga pilek aja enggak ada. Coba Iya. bayangin bagaimana enggak nikmatnya. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatar bil qalbil bashar. Apa yang belum pernah dilihat di dunia di surga bakal melihat. Bagaimana nikmatnya? Ya Masya Allah. Terutama paling nikmat ahli surga, paling pol di surga bakal melihat zatnya Allah. Nah kalau di dunia jangankan kita, Nabi Musa aja nggak kuat, pingsan. Nih, tapi nanti di surga kalau dapat rahmat Allah ada waktunya. Seperti apa nikmatnya? Ya Masya Allah gak bisa diukur. Maka kalau di dunia jangankan kita melihat zatnya Allah, kita banyak dosa begini. Lihat aja makhluknya Allah, matahari. Kuat enggak? Matahari jam 11 kita lihat aja. Jangan lama-lama, 1 jam aja. Sudah ibu. Itu baru matahari. Kan selain matahari yang besar-besarnya banyak. Apalagi zatnya Allah yang maha besar. Cuman sabar kita ini, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Mudah-mudahan dapat kasih sayang Allah. Amin. Masuk ke dalam surganya Allah, dapat melihat zatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah asbabun nuzul ayat mangkana tuan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Allahu Radim, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.